Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengetahui zat mutlak itulah yang menghidupkan kita semua. Kelihatannya kita ya, ini bahasa syariat. Itulah nur zat, nur Tuhan, nur ilahi atau rahasia Tuhan. Maka sejatinya bukan kita yang hidup, saudara-saudara. Karena sejatinya kita ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat, hayyun, bersifat hidup. Itulah zat mutlaknya Allah. Itulah zat wajibal wujud. Itulah nur Tuhan. Itulah rahasia diri Tuhan. Jadi yang hidup pada diri kita dan hidup pada diri segala semesta alam, itulah nur Tuhan. Itulah yang hidup dan menghidupkan. Terbitnya dari mana? Terbit daripada Rabbul Izzati, dari yang maha hidup. Itulah yang memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi wassalam, yang bisa menghidupkan orang-orang yang meninggal. Maka pada saat itu mengarahkan pandangannya kepada zat mutlak. Yang memandang zat mutlak, yang dipandang adalah zat mutlak juga. Pandangannya, wahdatus syuhudnya betul-betul kesadarannya di luar batas. Maka dengan itulah karomah atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, memandang dirinya adalah zat mutlak. Kemudian orang-orang yang meninggal itu, yang dipandang itu adalah zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zat mutlak itulah yang menghidupkan, karena dia terbit daripada yang maha hidup. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kekasih kami orang-orang yang soleh. Mereka itu kekal, mereka itu tidak mati, hanya berpindah negeri sahaja. Karena hanya batas di dunia sudah selesai. Maka jangan pernah kita mengatakan mereka itu mati, para wali-wali Allah, karena berpindah negeri saja, di negeri yang lebih nikmat daripada di alam yang terhijab ini, dunia ini. Pindah ke Jabal Qof, hadirin. Maka Jabal Qof inilah tempat yang aslinya ketika nanti kita ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala, disitulah. Maka 7 sifat ma'ani, kudro, irada, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, jangan pernah sifat ini kita rampok. Pandanglah dari dalam keluar. Panggil pandang dulu dari dalam baru keluar. Jangan dari luar ke dalam. Latilah penyaksian ini dari dalam lalu keluar. Apabila sudah nyata, jangan disebutkan. Kalau disebutkan, ditunjuk, itu bukan, itu salah, itu berselisih paham. Tapi kalau dalam pelajaran kita bisa disebut. Untuk apa? Untuk mengetahui keilmuan itu. Tapi di dalam keseharian kita, jangan kita sebut-sebut aku Allah, aku Allah, aku Allah. Disebut nanti takutnya melenceng, dizohirkan, nanti jadi Fir'aun. Diakui salah, tidak diakui salah. Jadi diam di situ sebenarnya. Kamu ngomong itu Allah, itu Allah, itu Allah, itu sudah masuk di dalam perkara-perkara yang membatalkan itu. Maka ini yang perlu dipahami. Karena kapan ditunjuk begini, ya terus yang di sini siapa? Ditunjuk di sana, yang dibawa siapa? Yang ditunjuk ke sini, yang di sana siapa? Mau apa? Ditunjuk di kanan, yang di sana siapa? Ditunjuk di sini, yang di Amerika siapa? Yang di Singapura siapa? Yang di Malaysia siapa? Makanya tidak bisa ditunjuk. Kapan ditunjuk itu semua batal, ditunjuk lain. Jangan pernah menunjuk, menyebut-nyebutnya. Cukup diam saja. Diam inilah puncak daripada segala pengetahuan itu. Karena kapan kita tunjuk sudah berbeda, hadirin. Maka saudara-saudaraku yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini betul-betul memahami
Memang akuannya Allah nyata kepada nurnya, yaitulah yang maha hidup. Akunya Allah nyata kepada nur Muhammad SAW. Maka inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu jangan setelah di sakaratul maut baru mau inna lillahi wa raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang, maka dengan seperti ini itu nanti kematiannya nikmat dengan selamat hingga mengeluarkan air mani, air yang sangat nikmat ketika keluar. Saking nikmatnya kematian itu, ajal kembalian. Maka inilah sering diperhatikan. Jangan pernah memahami bahwa yang batin itu Allah kalau tidak paham. Jangan pula kita memahami ruh itu Allah. Mentang-mentang Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, itu mau dikias. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, bukan Allah itu ruh. Allah itu tiada lain ruh. Jadi begini, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, Allah itu bertajalli kepada ruh yaitu Muhammad. Muhammad bertajalli kepada jasad. Allahu ruhun Muhammad wa Muhammadun jasadun. Jadi Allah bertajalli kepada ruh, ruh bertajalli kepada jasad, namanya Muhammad. Makanya jangan katakan Allah itu ruh. Itu ada kiasan. Itu benar perkataan ulama, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, tapi perlu ditamsil, perlu dikias. Jangan apa-apa tuh kita baca kitab terus dimakan mentah. Nanti apa? Keluarnya apa? Kamu makan mentah kitab itu, telan bulat-bulat kitab itu, banyak bahasa-bahasa mantik-mantik di situ, banyak yang tidak kita pahami. Lalu kita baca itu buku baru tidak bertanya lagi untuk mentahkik. Maka pahami, kalau sudah paham di situ tubuh ini adalah kesucian, kalau sudah mampu memandangnya daripada Nur Muhammad, batin daripada Nur Zat Ilahi, zahir batin Nur Muhammad, Ahmad wa Muhammad, maha batinnya itulah zat Allah, zat yang maha suci. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Napas ini tajalli wujud daripada ruh. Ruh ini sebenarnya tiada lain daripada Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad, inilah sifat Allah, inilah wujud Allah. Tidaklah diutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada seluruh alam batang tuh dan seluruh. Jadi rahmat tuh ini, rahmat Nur Muhammad, jasad kita dari Nur Muhammad, pandangannya Nur Muhammad, daripada ruh kita juga daripada Nur Muhammad, batinnya lagi daripada Nur Tuhan. Inilah tubuh maha suci, inilah tubuh suci. Karena kenapa? Karena kita memandangnya daripada tiada lain daripada yang maha suci, karena daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad daripada Nur Tuhan, jadi yang maha suci. Jadi jangan pernah kita seharusnya datangnya itu bersih, kembalinya pun harus bersih, harus suci. Tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi kita ketika kita pulang nanti di negeri akhirat. Dan ketika kita sholat itu kita dihalang-halangi. Ketika kita sholat, ketika kita bersih, zahir wal batin harus suci. Yang batin pun harus bersih, harus suci. Tidak ada perampasan di situ, tidak ada syirik di situ. Harus bersih dan batin. Kalau sudah bersih zahir dan batin, maka insya Allah Ta'ala ke negeri kembalinya itu akan mudah, tidak ada yang mengganggu. Maka jangan sampai untuk membersihkannya yang batin, jangan sampai tampak wujud kita. Yang tampak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tampak wujud kita, itu hukumnya muhaddas, itu kotor, itu binasa. Tiliklah pandangan kita ini, tubuh maha suci, maka itu lebih suci lagi. Apabila kita tidak bisa menilik daripada itu semua, kita akan kotor seumur hidup. Hadirin, kita tidak suci karena kita tidak memandang zat mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiliklah pandangan kita. Jika kita tidak bisa membedakan itu semua, qadim wa muhaddas, maka kita ini adalah orang-orang yang kotor sampai di dunia, sampai di akhirat. Jangan salah tilik. Karena kita salah tilik, perbedaan ini sangat jauh antara langit dan bumi.
Ketika kita menilik bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah, maka tilik inilah, pandangan inilah yang sudah benar, pandangan inilah yang hak, pandangan maha suci. Maka di mana dosa-dosa itu datang? Karena wujud kita sudah tidak ada. Justru dosa itulah yang terhijab dengan Tuhan yang kita tilik. Ini kelihatannya kita yang menilik. Yang sebenarnya syirik itu penyebabnya adalah terhijab, tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah, buta mata hatinya, buta mata kepalanya, buta. Maka banyak kita membangun masjid, tapi masjid pada diri sendiri kita tidak pernah membangun. Banyak kita membersihkan kita, banyak membersihkan daripada zohir-zohir kita, tapi lupa kita menyucikan batin kita yang ada di dalam. Ada juga orang hakikat menyucikan batin, tapi zohirnya tidak dibawa, zohirnya tidak diperhatikan. Itu nanti menjadi kuyang, itu menjadi hantu Casper, hantui. Nah, maka inilah yang mau dikembalikan. Ketika kita bergerak dari diri yang batin daripada ruh, maka diampunilah orang-orang yang menilik seperti itu pandangannya lalu keluar. Ketika sudah paham menilik daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang pandangan yang selamat, pandangan yang Islam, pandangan yang bermanfaat, pandangan yang barokah, pandangan yang maha suci. Inilah pandangan-pandangan orang-orang yang petunjuki Allah untuk selamat dunia wal akhirah. Maka ketika orang-orang memandang dirinya wujudnya masih ada, wujudu kazanbun,